Penebusan yang dikerjakan oleh Kristus merupakan wujud kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada seisi dunia ini. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, mari kita terus memuliakan Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar sudah dinyatakan kepada seisi dunia ini, termasuk kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, namun sebelumnya kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kami dalam kami beraktivitas, sehingga kami dapat memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama saat ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan menemukan bagaimana Allah menyatakan tentang keberadaan orang-orang benar yang memiliki hati nurani yang murni sehingga ia dapat melakukan perintah Allah. Jadi, orang-orang benar yang memiliki hati nurani yang murni, dia dapat melakukan perintah-perintah Allah. Jadi diharapkan agar supaya kita atau pendengar firman Tuhan ini juga boleh memiliki hati nurani yang murni, sehingga kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan tepat. Alkitab berkata bahwa di dalam ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jadi, ayat 18, penulis firman Tuhan ini mengingatkan supaya, hai anak-anak, hai orang-orang percaya, marilah kita mengasihi. Bukan dengan lidah, bukan dengan mulut, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadi bukan sekedar terucap, tetapi itu dilakukan di dalam kebenaran. Mari kita hidup di dalam kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah datang dalam dunia ini dan mengaruniakan semua kebutuhan yang kita perlukan untuk penyelamatan kita. Penebusan yang dikerjakan oleh Kristus merupakan wujud kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada seisi dunia ini. Saat ini ditawarkan, maukah kita menerima kasih tersebut? Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita mendapat bagian di dalam kasih tersebut. Nah, sesudah kita mendapat bagian dalam kasih tersebut, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Hiduplah di dalam kebenaran, sehingga kasih yang sesungguhnya akan nyata di dalam kehidupan kita. Bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Ayat 19 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat-ayat ini memberikan pengajaran bahwa sesudah kita memiliki kasih daripada Tuhan, kita dituntut untuk bertindak, melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Jadi, lakukan di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan berkata, dengan cara seperti itu, maka akan ketahuan kita hidup di dalam kebenaran. Kita berasal dari kebenaran.
jika kita berbuat, melakukan, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita di dalam kebenaran, kita tahu bahwa sumber kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Kita dapat menikmati kebenaran yang sesungguhnya jika kita ada di dalam Kristus. Hanya dari Tuhan saja kebenaran yang sesungguhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kalau di dalam kehidupan kita ada perbuatan kasih berdasarkan kebenaran tersebut, maka Alkitab berkata, kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ada ketenangan, ada kedamaian yang dapat kita nikmati karena kita melakukan sesuatu di dalam kebenaran, sehingga tidak ada sesuatu yang menuduh kita. Tidak ada sesuatu yang mengkomplain keberadaan kita bahwa kita salah atau kita tidak benar. Kita lakukan di dalam kebenaran. Nah, untuk menikmati kebenaran, kita harus menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan yang benar sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan itu ditawarkan, diberikan kepada kita agar supaya kita dapat melakukannya berdasarkan kebenaran firman itu. Kita sudah percaya pada Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita dan menuntun kehidupan kita untuk bisa bertindak dengan benar di dalam kasih sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara demikian, kita dapat merasakan ada ketenangan. Tidak ada tuduhan. Tetapi toh kalau ada tuduhan, firman Tuhan berkata, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Orang bisa saja menuduh keberadaan kita. Bahkan mungkin hati nurani kita. Hati kita bisa menyatakan sesuatu kepada kita. Kita lakukan ini benar atau tidak. Tetapi Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau kita lakukan di dalam kebenaran. Lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Contoh perbuatan yang kira-kira bisa menjadi berkat bagi orang lain karena kita mengasihi mereka. Kita dapat menceritakan kepada seseorang bahwa setiap manusia itu berdosa dan terancam untuk dicampakkan ke lautan api karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita boleh ceritakan bahwa Allah yang begitu mengasihi manusia telah datang ke dalam dunia, berkorban bagi umat manusia, dan menuntaskan karya penyelamatan kepada umat manusia. Sehingga setiap orang yang mau percaya kepadanya tidak binasa. Kita bisa ceritakan kepada saudara-saudara kita, kita bisa ceritakan kepada teman-teman, tetangga, atau siapa saja. Itu adalah bagian perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk memberikan sesuatu yang memiliki manfaat yang sungguh-sungguh besar, tidak ternilai, yaitu keselamatan jiwa seseorang. Jadi pada saat kita menceritakan ini, orang tersebut dapat percaya kepada Kristus dan dengan cara demikian dia terbebas, tidak binasa di lautan api karena dia sudah menjadi kawan sewarga dari Allah. Dia sudah menjadi orang percaya dan memiliki pengharapan hidup bersama dengan Tuhan. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bagian kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita menunjukkan kasih kepada orang lain, dengan perbuatan kita tidak dituduh, kita punya keberanian untuk melakukan sesuatu berdasarkan kepercayaan kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apa saja yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan rancangannya bagi kita. Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan rancangannya bagi kita. Contoh seperti kalau kita sakit,
kita dapat memohon kesembuhan dari Tuhan, kita membutuhkan pekerjaan, kita dapat memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam rancangannya. Ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi ayat ini berkata bahwa perintah inilah yang Dia kehendaki. Kita boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan di dalam Kristus. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan cara demikian, kita dapat melakukan segala perintah yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Sahabat anugerah dikasih Kristus. Jadi ayat-ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup saat ini. Marilah kita hidup benar. Untuk hidup benar, kita harus ada di dalam Tuhan Yesus. Untuk hidup melakukan perintah yang benar, kita harus mengetahui firman Tuhan. Kita harus belajar Alkitab, supaya kita tahu apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan selanjutnya, kita dapat menunjukkan kasih kepada orang lain dengan menceritakan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya berita sukacita ini kita sampaikan, kita beritakan kepada siapa saja, supaya mereka boleh memiliki Yesus sebagai Tuhan dan sebagai penebus mereka. Dengan cara demikian, kita berbuat baik, menyatakan kasih, melakukan perintah Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, dan diingatkan untuk kami hidup di dalam kasih, menaati firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.